Di sini saya Putu Hari Darmawan, NIM 170551207, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi biaya proyek, akan menjelaskan 4 tugas yang sudah diberikan. Yang pertama akan saya mulai dari soal 3 strip 1. Berikut ini adalah soal yang sudah diberikan. Yang pertama itu, Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 199A mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 199A adalah sebagai berikut, yang akan saya langsung jelaskan pada persamaan dasar akuntansi yang sudah saya buat ini. Yang pertama itu, pada huruf A, Gus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikan, sehingga pada aktiva kas bertambah menjadi 5 juta, dan modal Agus Nasrun pada modal kewajiban plus modal bertambah menjadi 5 juta. Setelah itu, yang B, bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta sejumlah 750 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Sehingga pada aktiva terjadi pengurangan modal sebesar 750.000 dan penambahan peralatan sebesar 1 juta. Setelah itu terdapat hutang dagang sebesar 250.000. Yang C, membeli obeng, kunci pas dan peralatan bengkel lain seharga 1 juta. Pada saat yang sama Agus membeli mur, baut, oli bensin dan perlengkapan layar seharga 200.000. Semuanya dibayar tunai. Sehingga karena tadi terdapat pengurangan sebesar 750.000 di kas menjadi 4.250.000 sekarang. Lalu terdapat penambahan perlengkapan sebesar 200.000. Sehingga dan di kas pun di peralatan perlengkapan 200.000 dan di peralatan 500.000, sehingga pada kas terdapat pengurangan sebesar 700.000 sehingga menjadi 3.550.000. Lalu yang D, penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1999A untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah Rp 1.300.000. Terjadi penambahan sebesar Rp1.300.000 di kas, dan modal Agus Nasrun bertambah menjadi 1.300.000. Lalu yang E, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 199A. Pada bulan Januari ini kas berkurang menjadi 4.750.000 karena digunakan untuk membayar sewa sebesar 100.000. Lalu modal Agus Nasrun juga berkurang 100.000. Yang F, membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari sebesar 200.000. Sehingga pada kas berkurang 200.000 dan menjadi 4.550.000. Lalu pada modal Agus juga berkurang 200.000 sehingga menjadi 6 juta. Setelah itu pada huruf G-nya, soal G, membayar utang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Pada kas berkurang 125.000 sehingga menjadi 4.425.000 dari 4.550. Dan pada hutang dagang berkurang 125.000 dari 250.000 yang digunakan untuk membayar hutang pembelian mesin pompa angin. Lalu huruf H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal Rp 50.000. Rp 50.000. Setelah itu pada perlengkapan bertambah 50.000 dan pada peralatan tetap menjadi 1.500.000, utang dagang 125.000.
dan modal menjadi 5.850.000 karena terjadi pembayaran yang dipakai tadi untuk perlengkapan bengkel yang telah terpakai. Setelah itu, huruf E, Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Pada tabel persamaan dasar akuntansi ini bisa dilihat pada kas berkurang 150.000 dan pada modal juga berkurang 150.000, sehingga pada kas terdapat sehingga hasil akhirnya pada kas terdapat 4.275.000, pada perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000, sedangkan pada hutang dagang 125.000 dan modal Agus Nasrun menjadi 5.700.000. Setelah itu saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari bengkel Agus untuk periode yang berakhir bulan Januari. Pertama itu terdapat pendapatan dari jasa reparasi ini sebesar 1.300.000. Lalu total pendapatannya juga menjadi 1.300.000. Setelah itu terdapat beban-beban pada laporan laba rugi ini. Yang pertama beban sewa bengkel, beban gaji, beban perlengkapan, masing-masing sebesar 100.000, 200.000, dan 150.000. Lalu dijumlahkan sebesar 450.000. Jadi laba bersihnya dapat dikurangi dari pendapatan dikurangi beban menjadi 1.300.000 dikurangi 450 menjadi 850.000 laba bersih yang diterima Agus. Setelah itu ada laporan perubahan modal. Modal awal Agus Nasrun sebesar 5 juta ditambah laba bersih bulan Januari 850.000 menjadi 5.850.000, lalu dikurangi prepay sebesar 150.000. Modal akhir Agus Nasrun menjadi 5.700.000. Setelah itu saya akan menjelaskan neraca dari bengkel Agus periode Januari ini. Pada aktiva terdapat kas sebesar 4.275.000, perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000. Lalu total aset yang dimiliki Agus adalah 5.825.000. Sedangkan kewajiban Agus utang dagangnya masih sebesar 125.000, sehingga jumlah kewajibannya 125. Lalu terdapat modal Agus Nasrun 5.700.000, jumlah modal 5.700.000. Setelah itu modal ditambah kewajiban menjadi 5.700.000 ditambah 125.000 menjadi 5.508.25. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pertanyaan soal dari Tiga strip 2. Berikut soal yang akan saya jelaskan. Pada tanggal 1 September 1999A, Sabar Nainggolan mendapatkan izin dari yang berwajib untuk mengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu ia mendirikan sebuah perusahaan perorangan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan sebuah perusahaan persorangan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September 1999A adalah sebagai berikut yang akan langsung saya jelaskan di tabel persamaan dasar akuntansi. Terdapat transaksi dari Sabar Nainggolan ini. Yang pertama A itu Sabar Nainggolan menyetor uang pribadi sebesar 500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal. Jadi pada aktiva terdapat penambahan modal sebesar 500.000 pada kas dan modal Agus Nainggolan. Lalu yang B, dibuat persetujuan dengan rumah makan Sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan Sedap sebanyak 150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Jadi pada tabel persamaan dasar akuntansi terdapat pengurangan modal pada kas sebesar 150.000 dan pada modal Agus juga terdapat pengurangan sebesar 150.000 sehingga menjadi 350.000. Setelah itu yang C, telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya 50.000 sebulan. Biaya iklan bulan September dilunasi hari ini. Lalu pada tabel persamaan pada kas terdapat pengurangan sebesar 50.000 sehingga menjadi 300.000 dan pada modal terdapat pengurangan sebesar 50.000 sehingga menjadi 300.000. Lalu D,
Penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah 858.000 tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Sehingga pada tabel persamaan D ini terdapat penambahan uang sebesar 858.000 pada kas dan pada modal. Sehingga uang Agus Nainggolan pada pengelolaan Parkir Jaya ini menjadi 1.158.000 pada kas dan modal. Lalu E dibayar upah para juru parkir sebesar 315.000 dan pada tabel persamaan kas berkurang sebesar 315.000 dan modal berkurang 315.000 menjadi 843.000 pada kas dan modal. Lalu F diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar 100.000 untuk keperluan pribadinya. Lalu kas berkurang sebesar 100.000 dan modal berkurang sebesar 100.000 sehingga menjadi 743.000 pada kas dan modal. Lalu G dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga setempat sebesar 15.000 sehingga pada kas berkurang 15.000 dan pada modal berkurang 15.000. Lalu hasilnya 728.000 pada kas dan modal. Setelah itu penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah 925.700. Lalu pada kas bertambah sebesar 925.700 dan pada modal bertambah 925.700. Lalu yang I dibayar upah para juru parkir sebesar 315.000. Setelah itu pada tabel persamaan dasar akuntansi ini, yang pertama modal yang tadi ditambah lagi dengan uang penerimaan setengah bulan yang kedua berjumlah sebesar 925.700 sehingga menjadi 1.653.700 pada kas dan modal. Setelah itu kan yang terdapat dibayar upah juru parkir sebesar 315.000 sehingga terjadi pengurangan sebesar 315.000 pada kas dan modal sehingga hasil akhir dari tabel persamaan dasar akuntansi ini saldo kas pada aktiva menjadi 1.338.700 dan modal pada kewajiban plus modal ini menjadi 1.338.700. Lalu saya akan kembali menjelaskan laporan laba rugi dari Parkir Jaya. Pendapatan didapat sebesar 1.783.700 dan total pendapatan 1.783.700. Lalu terdapat beban-beban seperti beban sewa parkir 150.000, beban iklan 50.000, beban iuran 15.000, beban gaji 630.000, totalnya menjadi 845.000. Sehingga jika dikurangi untuk mencari laba bersih, pendapatan dikurangi beban sebesar 938.700 laba bersih yang diterima oleh Parkir Jaya. Lalu laporan perubahan modalnya. Modal awal Sabar Nainggolan sebesar 500.000 ditambah laba bersih bulan September 938.700 menjadi 1.438.700. Lalu dikurangi prepay sebesar 100.000 sehingga menjadi modal akhir Nainggolan sebesar 1.338.700. Lalu yang terakhir terdapat neraca Parkir Jaya. Pada aktiva kas sebesar 1.338.700 dan kewajiban hutang dagang tidak ada dan jumlah kewajibannya juga tidak ada sehingga pada modal tetap Agus menjadi 1.338.700 dan jumlah modal 1.338.700. Lalu total aset Agus Nainggolan maksudnya total aset dari Parkir Jaya ini sebesar 1.338.700. Lalu total kewajibannya 1.338.700. Akan kembali menjelaskan. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan soal 3.3. Langsung saja ke pertanyaannya.
Pada tanggal 1 Januari 1999, Yusuf membuka sebuah kantor prokonsulan pajak dengan nama Kantor Prokonsulan Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 1999, dilakukan transaksi sebagai berikut yang akan langsung saya jelaskan pada tabel persamaan dasar akuntansi. Yang A, diinvestasikan 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan sehingga pada kas bertambah 15 juta dan pada modal bertambah 15 juta. Lalu yang B, dibeli peralatan kantor sebesar 3 juta dibayar tunai, pada kas berkurang 3 juta dan peralatan bertambah 3 juta. Lalu yang C, dibayar sewa gedung sebesar 150.000, pada kas di Aktiva berkurang 150.000 menjadi 11.850.000 dari semula 12 juta dan modal berkurang 150.000 dari semula 15 juta menjadi 14.850.000. Lalu yang D, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit 150.000 kepada Toko Indah sehingga pada perlengkapan bertambah 150.000 dan hutang dagang bertambah 150.000. Lalu yang E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta sehingga pada kas bertambah 1 juta menjadi 12.850.000 dari semula 11.850.000 dan modal bertambah 1 juta dari semula 14.850.000 menjadi 15.850.000. Lalu yang F, dibayar gaji para karyawan sebesar 600.000 sehingga pada kas berkurang 600.000 menjadi 12.250.000 dan modal berkurang 600.000 menjadi 15.250.000. Setelah itu yang G, dibayar tagihan telepon listrik sebesar 50.000 sehingga pada kas berkurang 50.000 menjadi 12.200 dan pada modal berkurang 50.000 juga menjadi 15.200. Yang H, dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar 100.000 sehingga pada tabel persamaan dasar akuntansi ini kas berkurang sebesar 100.000 menjadi 12.100.000 sedangkan pada hutang dagang berkurang menjadi 50.000 dari 150.000. Lalu yang I, perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000 perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000 menjadi perlengkapan berkurang 40.000 menjadi 110.000 sedangkan pada modal berkurang 40.000 menjadi 15.160.000. Lalu yang terakhir diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 200.000 sehingga pada kas berkurang 200.000 pada Aktiva menjadi 11.900.000 dan pada perlengkapan menjadi 110.000, pada peralatan 3 juta. Lalu pada hutang dagang di kewajiban plus modal ini sebesar 50.000 dan modal Yusuf menjadi 14.960.000 setelah dikurangi 200.000 dari pengambilan uang kuliah adiknya. Lanjut, saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari kantor konsultan pajak Yusuf ini. Terdapat pendapatan pada kantor sebesar 1 juta dan total pendapatan 1 juta. Lalu beban-beban, terdapat beban sewa gedung 150.000, beban gaji 600, beban telepon dan listrik 50.000, beban perlengkapan 40.000 sehingga total beban menjadi 840.000 sehingga laba bersih menjadi 160.000 rupiah. Lalu ada laporan perubahan modal. Yang pertama, modal awal Yusuf sebesar 15 juta lalu ditambah laba bersih bulan September 160.000 menjadi 15.160. Lalu dikurangi prepay menjadi modal akhir Agustus sebesar 14.960. Setelah itu terdapat tabel neraca dari kantor konsultan pajak Yusuf. Pertama, pada Aktiva ini pada kas ada sebesar 11.900.000 dan perlengkapan 110.000 dan peralatan 3 juta. Dari total Aktiva tersebut atau aset menjadi 15.010.000 rupiah. Pada kewajiban hutang dagang sebesar 50.000 menjadi jumlah kewajiban 50.000. Sedangkan pada modal Agus Nasrum 14.960.000, jumlah modal 14.960.000. Lalu jumlah total kewajiban dari kewajiban plus modal menjadi 15.010.000 dan berarti tabel neraca ini sudah balance atau sudah benar.
Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yaitu soal 3 strip 4. Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 oleh Mona Sitompul. Transaksi bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut, yang langsung saya jelaskan kembali melalui tabel persamaan dasar akuntansi. Yang A, Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Jadi pada kas bertambah sebesar 3 juta dan modal bertambah 3 juta. Lalu yang B, menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta, sehingga pada kas bertambah 8 juta dan utang bank bertambah 8 juta. Lalu yang C, membeli peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai, sehingga pada saldo berkurang dari 11 juta menjadi 1 juta dan peralatan bertambah 10 juta. Lalu yang D, perusahaan membayar Rp 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama, sehingga pada kas berkurang 300.000 menjadi 700.000 dan modal berkurang dari 3 juta menjadi 2.700.000. Lalu pada E, membeli perlengkapan dari CP Abadi secara tunai sebesar Rp 140.000, sehingga dapat dilihat pada tabel persamaan dasar. Pada kas berkurang sebesar 140.000 menjadi dari 700.000 menjadi 560.000, dan pada perlengkapan bertambah 140.000. Ya, lalu yang F, menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000, sehingga pada kas bertambah 4.800.000 menjadi 5.360.000, dan pada modal bertambah 4.800.000 menjadi 7.500.000. Lalu yang G, membeli perlengkapan dari PT Abdol dengan menghitung sebesar Rp 500.000. Setelah itu pada perlengkapan berkurang sebesar 500, bertambah sebesar 500.000 menjadi 640.000, dan pada hutang dagang bertambah 500.000. Lalu yang H, perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000, sehingga jumlah perlengkapan 640.000 tadi dikurangi perlengkapan yang sudah dipakai sebesar 400.000 menjadi 240.000. Lalu membayar bermacam-macam biaya sebesar 300.000, sehingga pada modal berkurang 300.000 menjadi 4.460.000 dari 4.760.000, dan modal berkurang 300.000 menjadi 6.200.000 dari 6.500. Lalu yang terakhir, membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan 100.000 untuk bunganya, sehingga pada kas berkurang 1.100.000 sehingga menjadi 3.360.000, dan pada perlengkapan menjadi 240.000, peralatan sebesar 10 juta, utang bank sebesar 7 juta karena sudah dikurangi dengan membayar angsuran pinjaman bank tersebut dari 8 juta menjadi 7 juta. Setelah itu hutang dagang 500.000 dan modal Mona menjadi 6.100.000. Lalu lanjut, diminta ini ikhtiar bentuk tabelaris yang memuat pos-pos sebagai berikut: kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, modal Mona Sitompul yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan semua transaksi dalam perhitungan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Pertama itu pada laporan laba rugi Mona Beauty Salon, pendapatan terdapat 4.800.000, total pendapatan 4.800.000, dan beban terdapat beban seperti beban sewa kantor 300.000, beban gaji 600.000, beban perlengkapan 400.000, beban lain-lain 300.000, beban bunga 100.000, dan total beban menjadi 1.700.000, sehingga menjadi 3.100.000 laba bersih yang diterima oleh Mona Beauty Salon dari pendapatan dikurang beban-beban tersebut. Setelah itu laporan perubahan modalnya. Modal awal Mona itu adalah 3 juta, ditambah laba bersih 3.100.000 menjadi 6.100.000. Karena tidak ada prepaid, jadi tidak bisa dikurangi, sehingga modal akhir beauty salon ini sebesar 6.100.000. Lalu pada neraca, laporan neraca ini
aktiva kas sebesar 3.360.000, perlengkapan 240.000, peralatan 10 juta, sehingga total aset atau aktiva yang dimiliki sebesar 13.600.000. Lalu pada kewajiban hutang dagang sebesar 500.000, hutang bank 7 juta, menjadi jumlah kewajibannya 7.500.000. Lalu pada modal Monas ini pun 6.100.000, sehingga jumlah modal tetap 6.100.000. Lalu total kewajiban plus modal menjadi 13.600.000 dan sudah didapat balance, jadi sudah oke. Sekian dari pembahasan soal yang saya kerjakan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.